bahas beberapa jenis obat yang dasar ilmiahnya itu masih belum diketahui secara pasti gitu kan. Tapi kan kadang mungkin dokter itu kadang mungkin memberikan resep obat-obatan seperti itu. Nah, itu gimana biasanya langkah yang tepat untuk menanggapi rekomendasi dokter seperti itu gitu? Sebenarnya sebagai pasien mereka punya hak untuk mengerti atau untuk tahu akan hal ini, bahwa obat-obatan ini tidak ada benefitnya, tapi mempunyai side effect-nya. Ini sebenarnya informasi yang harus dikomunikasikan oleh dokter dengan pasiennya secara dua arah. Karena pada dasarnya sebenarnya pasien itu punya hak untuk em, untuk tidak mengikuti rekomendasi dokter. Jadi sebagai pasien kita punya hak untuk mengatakan tidak. Akan tetapi tentunya tanggung jawabnya balik lagi ke kita. Apakah kita mau memegang tanggung jawab dokter itu ke diri sendiri, itu kan tanggung jawab yang lumayan berat. Maka secara idealnya itu pasien harus mengerti terlebih dahulu ada komunikasi dua arah antara dokter dan pasien, dan bersama-sama untuk mencapai mencapai argumentasi bahwa kita mending tidak minum obat ini atau kita mending minum obat ini. Itu yang sekarang dipostulasi sih di Jerman, di mana pergi dari yang dulunya itu paternitas, di mana dokter bilang A, B, B, pasien harus mengikuti, ke zaman sekarang yang di mana komunikasi dua arah itu lebih ditekankan. Tapi pada dasarnya ada hierarkinya sih, ada hierarkinya, di mana yang paling awal, yang paling kita itu sebagai dokter harus pada idealnya itu harus evidence based medicine. Jadi pada dasarnya kita harus mengikuti ada dasar ilmiahnya. Dasar ilmiah itu kita lakukan untuk dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini pada idealnya itu guideline itu mempunyai dasar ilmiah yang kuat. Dokter dengan pemikiran medisnya atau dengan dasar medisnya itu bersama-sama dengan guideline berbicara dengan pasien untuk mencapai kesimpulan yang ada. Gitu. Jadi sebelum Anda berpikir dengan pemikiran awam sendiri, mending berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Dokternya idealnya juga mengikuti dasar ilmiah yang ada. Kita perlu melihat juga dari sisi, tadi kan Eldis menceritakan dari sisi pasien. Mungkin saya nambahkan dari sisi dokternya sendiri. Mungkin kalau dilihat dari di Indonesia itu sendiri, kan memang situasi itu panik sekali. Apalagi di awal-awal pandemi kita nggak tahu sama sekali apa obat-obatan yang bisa bermanfaat untuk COVID ini. Jadi istilahnya kalau ada berita sedikit, bahkan dokter pun itu bisa terpengaruh ya waktu itu. Apalagi ada di-endorse oleh pejabat-pejabat publik waktu itu, dari US maupun dari Indonesia sendiri. Nah, itu memang jadi dilema sekali untuk dokter untuk mengambil keputusan medis. Ini memang obat belum ada, lalu udah ada yang men-trigger istilahnya, istilahnya ngepok ada potensi obat ini, ya akhirnya memang intuisinya itu berbicara. Kadang memang akhirnya bisa mengalahkan logika juga di saat krisis seperti itu. Itu yang perlu kita pahami. Saya yakin juga pasti dokternya itu juga dilema itu. Apalagi yang paling ini jadi concern saya juga ini ternyata malah guideline-nya sendiri yang mencantumkan memang obat-obatan yang sebenarnya memang tidak punya dasar ilmiah yang yang jelas ya. Ya, akhirnya dokter juga tambah dilema lagi karena guideline-guideline itu juga berkekuatan hukum. Istilahnya kalau profesi dokter kita harus melaksanakan profesi kita sesuai dengan apa yang dipandukan, dan di situ karena teritori Indonesia ya akhirnya mau nggak mau akhirnya harus ini juga bisa melaksanakan sedekat mungkin bisa melaksanakan apa yang tertulis di guideline yang ada di Indonesia, walaupun akhirnya memang secara bertahap untungnya direvisi ke arah yang lebih baik ya.
Itu yang perlu kita ini. Ya memang pada akhirnya memang kita harus kembali lagi ke profesi dokter yang sebenarnya, bahwa profesi dokter itu evidence based medicine. Yang kayak Eldis kita sebut bahwa hierarkinya yang paling awal adalah riset. Riset pun itu ada beberapa hierarkinya, bahkan expert opinion itu ada di hierarki yang paling bawah dari sebuah evidence, dari pyramid of evidence. Apalagi yang bukan expert ya. Jadi memang ya ini kita perlu apa istilahnya ditingkatkan lagi dan dikembalikan lagi ke awal bahwa trust in science istilahnya, baik untuk pasien maupun baik untuk tenaga medis. Nah, kalau misalnya kita berbicara, tadi kata Mas Johan bahwa dokter itu dilema. Apakah dokter tidak bisa hanya men-treat simptomnya saja? Jadi kalau misalnya panas, dikasih paracetamol. Kalau sesak napas, dikasih obat hanya untuk mencegah sesak napasnya saja. Karena kan yang kita tahu ya, virus ini kan dia self-limiting. Atau pada akhirnya dia akan berhenti sendiri pada saat, maksudnya ada waktunya lah gitu loh. Kan bahkan di Jerman sendiri aja tidak menggunakan antibiotik, tidak menggunakan tetes bengek yang lain. Bahkan kalau misalnya di Indonesia, bahkan mungkin orang-orang tradisional menggunakan rumput-rumput, bunga-bunga juga bisa dijadikan obat-obatan. Nah itu kan sebenarnya menambah komplikasi lagi. Nah kalau misalnya dokter-dokter di Indonesia, apakah tidak bisa, maksudnya kalau di panduannya itu memang ada menggunakan antibiotik, antiparasit atau apa segala macam, tidak mengikuti itu, tapi cuma menyarankan untuk simptomnya saja yang ditreat. Apakah itu memungkinkan? Ya, terima kasih Tim. Jadi memang di panduan itu ternyata ya tadi kan udah kita bicarakan soal gejala itu pengobatan itu harus berbasis gejala. Jadi memang untuk gejala yang tidak bergejala OTG dan dengan gejala ringan itu relatif kesembuhannya tinggi sekali ya. Self-limiting, memang dasarnya memang penyakit ini self-limiting disease, tapi bukan berarti memang tidak diapa-apain. Memang kita perlu memberikan pengobatan yang sewajarnya, istilahnya nggak ada pengobatan khusus sampai ke beberapa gejala tertentu. Namun yang kita lihat di panduan Indonesia itu ternyata bahkan di OTG pun itu sudah direkomendasikan untuk melakukan pengobatan multivitamin. Memang tidak ada obat khusus dan gejala ringan tuh ada yang di awal itu udah ada ini bisa dimasukkan beberapa pengobatan antivirus maupun antibiotik ya kalau saya baca. Ya jadi memang panduannya pun seperti itu. Nah, dan pemerintah kita saya dengar akhir-akhir ini memang juga membagi-bagikan obat-obatan itu sebagai memang sebagai standar pengobatan yang dilakukan di sana. Jadi bahkan tanpa dokter pun itu bagaimana proses penanganan pasien di Indonesia, ya kenyataannya seperti itu. Memang kita butuh obat kalau di sana. Pola pikirnya seperti itu. Bahkan yang OTG pun. Kan kita sempat bahas sedikit tuh tentang ada antiparasit. Nah, salah satu yang paling terkenal kan itu ivermectin ya. Jadi sejauh ini kan pengguna ivermectin itu bukan cuma digadang sebagai obat, tapi kadang juga banyak orang yang menyarankan makan itu untuk mencegah malah. Jadi sebelum sakit pun kadang atau mungkin kayak sudah takutnya pernah kontak dengan orang yang diduga positif, udah mulai start makan gitu kan. Nah sejauh ini sebenarnya ivermectin itu sendiri bagaimana sih dia punya tadi kan kita ngomong evidence based medicine gitu ya. Jadi sejauh ini bukti-bukti ilmiah untuk ivermectin itu seperti apa sih? Ya jadi ivermectin itu kan memang ini ya bukan obat COVID, bukan obat antivirus ya. Yang kita tahu dia obat antiparasit. Statusnya saat ini itu abu-abu. Jadi dia sedang dilakukan trial pada suatu trial yang cukup besar, namanya Principle. Jadi dia mentrial beberapa obat pada pasien yang tidak menjalani perawatan khusus di rumah sakit. Jadi memang pasien yang gejala ringan atau ya OTG. Tapi sepertinya OTG kan juga nggak diberikan obat. Jadi memang lebih diberikan di orang gejala ringan. Nah, pada akhirnya kita juga harus berhati-hati saat publikasi ivermectin ini selesai. Karena memang ini diberikan karena pada pasien gejala ringan yang memang kemungkinan besar sembuhnya tanpa pengobatan pun itu sudah tinggi sekali dibandingkan dengan pasien dengan gejala sedang maupun berat. Nah,
Jadi memang statusnya masih abu-abu sekarang dan memang tidak direkomendasikan juga untuk diberikan sebagai pengobatan maupun profilaksis ya tadi yang untuk pencegahan seperti itu. Karena memang dasar ilmiahnya belum ada. Dan untungnya memang di Indonesia sekarang saat ini beberapa kolegium kedokteran seperti PABDI juga sudah tidak menyarankan pengobatan ini ivermectin itu digunakan ke pasien karena memang belum ada evidence-nya dan uh, efek sampingnya kan juga nggak ringan ya, bisa terjadi karena ini termasuk golongan obat keras. Ya memang kadang ini ya ada apa pihak-pihak yang memasukkan apa keinginan pribadi untuk hal-hal seperti ini untuk apa, penggunaan ivermectin ataupun obat-obatan lain untuk diloloskan. Jadi memang ivermectin masih belum ada dasar ilmiah yang kuat ya. Hanya ada satu RCT sampai sekarang yang sebenarnya outcome-nya juga hanya viral clearance yang menyatakan kapan pasiennya itu mencapai titik negatifnya. Ketika dia positif, kapan dia mencapai negatif, yang memang mengatakan bahwa pasien dengan penggunaan ivermectin itu 3 hari lebih cepat untuk negatif daripada pasien yang tidak menggunakan ivermectin. Ini dites pada 72 pasien. Tapi mau dibilang pun, seperti yang saya bilang ke Timi sebelumnya itu, bahwa orang kalau dengar ini bilang, oh ivermectin ini merupakan sesuatu yang bagus ya, karena 3 hari lebih cepat untuk negatif daripada yang nggak pakai ivermectin. Walaupun harus dibilang bahwa seperti yang Mas Iwan bilang tadi, itu untuk mencapai viral clearance, untuk mencapai titik negatif yang dites pada ivermectin sekali itu tanpa minum ivermectin pun bisa tercapai gitu. Karena confounding faktornya banyak banget, banyak sekali. Dan kita di dunia ilmiah itu melihat viral clearance itu sebagai outcome yang sangat rendah ya, atau yang sangat sangat prone to bias, yang sebenarnya tidak cuman dengan viral clearance saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa obat ini ada benefitnya sama sekali. By chance saja bisa terjadi istilahnya. Iya, pada istilahnya random pun sebenarnya bisa terjadi. Tadi kan kita sering kali ngomong tentang evidence based medicine gitu kan, berdasarkan bukti. Nah, apakah mungkin pertanyaan agak ini aja, misalnya dokter kan kadang suka banyak melakukan treatment gitu, melakukan resep, menulis resep terus memberikan obat. Lalu kalau misalnya apakah pengalaman pribadi dokter itu mungkin lihat dia memberikan dari 100 pasien mungkin 80% sembuh. Itu termasuk evidence kah, bukti, atau bukti apa sih sebenarnya yang dimaksud? Jadi memang basisnya harusnya riset. Jadi beberapa riset yang jadi mungkin kalau yang di Felix tadi maksud mungkin lebih ke maksudnya ke ini ya, ke expert opinion. Jadi pengalaman pribadi apakah memiliki memiliki bukti yang berbeda. Tapi kan itu juga kalau di pyramid of evidence ada di ini ya, kasta yang paling bawah dari kalau memang bukti yang adekuat ada, ya kita harusnya lebih merujuk kepada bukti tersebut. Misalnya studi-studi yang kita sebut dari di atas expert opinion, misalnya ada case control, ada recurssional, ada case control, ada cohort, sampai ke RCT dan sampai meta analisis. Kalau memang bukti-bukti tersebut lebih adekuat dibanding pengalaman pribadi, ya idealnya memang lebih merujuk ke ini bukti yang lebih kuat. Dan memang kenyataan memang selama saya di sana memang antar center pendidikan kedokteran itu bisa berbeda ya pendapat. Misalnya di Surabaya ataupun di Solo itu bisa terapinya memang kadang ini ya conflicting juga. Walaupun memang tujuannya sama-sama untuk mengobati ini, tapi bisa memiliki paradigma yang berbeda dalam suatu pengobatan. Itu juga terjadi di COVID. Baik. Contoh yang paling gampang itu kayak contohnya pemberian antibiotik pada orang yang sakit flu ya. Kan flu itu sebenarnya penyakitnya kan datang kebanyakan dari virus kan. Nah, pemberian antibiotik itu orang bilang, pengalaman saya sih katanya pengalaman orang kan minum antibiotik di Indonesia pada saat flu itu baiknya lebih cepat kan. Lebih itu dari pengalaman dokternya sendiri itu bisa saja seperti itu. Tapi apakah pada saat pasien itu dikasih
minum air biasa atau cuma beristirahat, memang apakah itu tidak sama saja dengan pemberian antibiotik? Itu kan harus dibuktikan secara ilmiah, harus dicoba secara ilmiah. Ini istilahnya kalau saya kasih antibiotik ke pasien, apakah outcome-nya sama dengan saya kasih air putih biasa? Itu kalau itu dokter biasanya sedikit terlimited ya kalau misalnya di praktik untuk mencoba hal tersebut. Itu biasanya lebih dicoba dalam uji klinis. Gitu. Oke, baik-baik. Jadi mau klarifikasi aja ketika kita bilang evidence-based medicine, pengobatan berbasis bukti ini buktinya ini bukti uji klinis ya, bukan bukti, kan kalau misalnya di awam kan suka bilang, oh ini udah buktinya saya sembuh, buktinya banyak orang sembuh pakai ini, itu beda ya. Term bukti yang kita pakai ini bukan yang biasa kita sering pakai di umum sebenarnya, jadi lebih berdasarkan hasil uji klinis gitu ya. Ya, Nah, istilahnya mungkin, bukan berbasis istilahnya anekdot. apa istilahnya? Anekdot ya. Ya, bukan berbasis anekdot ya. Oke, baik-baik. Oke, mungkin sebagai penutup mungkin dari Dr. Edris atau mungkin Mas Yohanes sendiri bisa menyarankan nggak kalau misalnya kita isolasi mandiri, gejala ringan, itu mungkin ada saran-saran apa aja gitu yang mungkin bisa disampaikan gitu bagi pasien-pasien seperti itu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk pasien-pasien yang bergejala ringan atau yang tanpa gejala sama sekali, itu yang pertama. Yang pertama itu yang harus dibilang jangan panik terlebih dahulu. Karena memang seperti yang Mas Yohan katakan tadi, orang yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan itu sebenarnya punya chance yang tinggi untuk sembuh. Sebenarnya yang saya bilang tadi, lebih dari 80% itu sembuh, dan 10% yang masuk yang terhospitalisasi. Yang bisa dikatakan, yang bisa dianjurkan di sini sebenarnya kalau misalnya Anda positif, hubungi tenaga medis setempat supaya tenaga medis setempat tahu dan bisa mengkontrol akan perburukan simptomatis yang ada. Anda pun sendiri sebenarnya bisa melihat mendengar akan signal-signal tubuh Anda sendiri saja. Apakah pada dasarnya lebih ke simptomatis pernafasan. Kalau misalnya pernafasannya memburuk, atau ketika saya melakukan aktivitas seperti biasa, saya tidak bisa bernapas dengan baik, itu kan signal-signal yang bisa saya ambil untuk berkomunikasikan dengan tenaga medis, apakah sekarang saya membutuhkan penanganan yang lebih lanjut atau tidak. Tapi pada dasarnya sebenarnya beraktivitas seperti biasa, minum dan makan yang cukup, dan bila misalnya memang mempunyai simptomatis yang mengganggu, seperti fever ataupun sakit kepala, itu bisa dianjurkan untuk penggunaan paracetamol. Mungkin nambahkan dari Indonesia ya. Di Indonesia ada fasilitas telemedicine difasilitasi oleh pemerintah, jadi bisa dimanfaatkan juga. Lalu yang kalau memang akses internet ataupun akses komunikasinya sangat terbatas, bisa memanfaatkan puskesmas setempat. Jadi istilahnya isoman tapi bisa tetap diawasi oleh tenaga medis. Lalu kalau memang ada perburukan gejala ataupun ya tambah buruk kondisi medisnya, perlu segera lapor ke fasilitas kesehatan tersebut untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik. Juga disarankan misalnya istilahnya kita punya alat oximeter di rumah, juga udah disarankan untuk melihat apakah memang ada penurunan saturasi oksigen, karena memang kadang bisa tampak, kadang tidak. Jadi kalau memang sudah 95 kalau di Indonesia itu harusnya udah ada penanganan khusus yang nggak cuma di isoman saja. Baik, mungkin baik Mas Yohanes atau Mas Adris ada yang mau tambahkan? Ada yang mungkin belum sempat kita bahas? Kalau misalnya obat-obat ini belum punya dasar ilmiahnya dengan baik, kan ada banyak pasien yang menanyakan kan mengapa tidak itu untuk dipakai untuk dia sendiri, toh masih belum tahu kan. Tapi ya untuk dipikirkan kembali, obat-obat ini apakah kamu ingin jadi kelinci percobaan atau tidak gitu. Dan idealnya dicoba obat-obatan ini bukan di rumah tapi pada tempat-tempat tertentu yang mempunyai fasilitas yang
yang memadai ya. Lalu supaya kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi itu bisa ditanggulangi dengan baik. Sampai di sini episode kali ini. Terima kasih Mas Eldridge, Mas Yohanes, sudah bagi informasi, bagi ilmunya. Kesimpulannya sebenarnya ya sejauh ini sebagian besar orang yang terkena COVID-19 itu bakal sembuh sendiri ya. Jadi pengobatannya itu sendiri pun berdasarkan simptomatisnya, berdasarkan gejalanya. Obat-obatan yang diberikan itu sebenarnya belum ada yang spesifik mengenai ke virusnya sendiri. Sampai sekarang belum ada. Jadi disarankan ya jangan self-medicate, jangan makan obat sendiri sembarangan, apalagi obat-obatan yang bukti ilmiahnya belum jelas. Kita sebisa mungkin menerapkan yang namanya evidence-based medicine, berdasarkan buktinya apa, bukti ilmiah, bukti dari hasil uji klinis, bukan cuma berdasarkan kata orang. Salah satu bahayanya mungkin juga kenapa kita tidak boleh self-medicate dan mungkin bisa konsultasi dengan tenaga medis terlebih dahulu karena bisa terjadi dari segi dosis maupun interaksi obat yang ada itu bisa malah membahayakan kita sendiri. Oke, sampai di sini saja episode kali ini. Terima kasih dan sudah mendengarkan dan stay safe semua. Oke, terima kasih.